Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Saputri, mahasiswi Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, di sini saya juga bersama rekan saya. Saya Sriwati Susanti, saya juga mahasiswi Pasca Sarjana di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan saat ini kita akan membuat podcast. Semoga podcast ini manfaat untuk umum. Dan ini juga sebagai tugas kita untuk mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Asmendri MPD. Saat ini kita akan mengangkat tema tentang kepemimpinan profetik dalam sejarah Islam. Wah, menarik ini, Bu. Semoga ini menarik. Yes. Karena kita sedang menghadapi krisis kepemimpinan Transparency International dalam Corruption Perception Index tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 2/3 negara di dunia memperoleh skor di bawah 50 dari skala 100. Wah, lebih dari 50% ya. Bayangkan Ibu berapa persennya gitu ya, Bu. Nah, ini mengindikasikan tingkat korupsi yang sudah biasa dan dinormalisasikan di kalangan pejabat publik pada saat ini. Ya. Nah, Indonesia sendiri ini, Bu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya, KPK mencatat ratusan kasus yang korupsi yang melibatkan beberapa kepala pejabat legislatif hingga pejabat kementerian pada setiap tahunnya. Bayangkan pada setiap tahun itu ada aja, Bu, anggota-anggota yang korupsi yang tahulah ya, kita di berita-berita itu terus viral itu terus ya kan, Bu. Oke. Terus fenomena ini bukan sekedar pelanggaran hukum sebenarnya, Ibu, melainkan cerminan dari kegagalan mendasar dari model kepemimpinannya itu sendiri, yang terputus dari nilai-nilai moral dan tanggung jawab kepemimpinannya terhadap Tuhan gitu ya, pada Tuhannya gitu ya. Nah, hal ini oleh sosiolog juga disebut sebagai krisis legitimasi, yang artinya yaitu merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi kepemimpinan secara struktural gitu. Sebelum kita membahas tentang kepemimpinan profetik dalam sejarah Islam, kita berarti membahas tentang pola kepemimpinan Rasulullah, dan kita juga akan melihat ahli dalam sejarah Islam ya. Di sini kita akan bahas nanti tentang Kunto Wijoyo, tapi kita juga perlu melihat data empirisnya dari para ahli tentang kepemimpinan secara konvensional. Di sini ada Edelman Trust Barometer tahun 2024 yang melaporkan bahwa kepercayaan global terhadap pemimpin pemerintahan dan institusi politik berada pada titik terendah dalam 2 dekade terakhir. Nah, pemimpin tampil kompeten secara teknokratis, tapi miskin integritas moral. Jadi itu tadi gambaran dari yang 50%-nya ya. Nah, ini juga kita bisa lihat dari beberapa ahli yang mengkritik atau mengkritisi tentang hal ini, dan itu membuat buku-buku beliau, yaitu contohnya Robert K. Greenleaf yang memperkenalkan servant leadership tahun 1977. Nah, ini menekankan pemimpin sebagai pelayan rakyat lebih dahulu. Jadi servant ya. Sedangkan James McGregor Burns 1978 itu mengembangkan konsep transformational leadership yang menekankan perubahan nilai dan visi bersama. Sedangkan Daniel Goleman pada tahun 1998 memperkenalkan emotional intelligent leadership yang sini menekankan pengelolaan emosi sebagai kunci efektivitas pemimpin. Tapi kalau dilihat dari semua teori-teori kepemimpinan secara konvensional ini punya benang merah. Semuanya itu ide-idenya dari manusia, dan ini kurang, semuanya tidak ada pembahasan tentang spiritual leadership. Dari teori-teori atau data-data empiris yang saya sebutkan tadi, kita bisa menarik benang merahnya bahwa semua itu
itu hanyalah pikiran dari manusia dan ini ada kesamaan. Kesamaannya adalah tidak ada satupun yang mengkaitkan kepada spiritual leadership. Jadi nilai-nilai ketuhanannya itu tidak ada. Bagus nih Bu, ini jadi gap pertama di pembahasan kita, yaitu pada teori-teori kepemimpinan pada zaman sekarang yang tidak memasukkan unsur spiritual atau nilai keagamaan di dalamnya. Itu Bu. Nah ini menjadi satu opsi untuk mengkaitkannya ke sejarah kepemimpinan Islam. Oke. Ya, itu sejak 1.500 tahun yang lalu atau sekitar abad ke-14, pada abad ke-14. Zaman Rasulullah ya. Ya betul. Ini model kepemimpinan profetik yang dipraktikkan oleh Nabi, tentunya oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu berpijak pada 4 sifat nubuah yang disebutkan dalam ilmu akidah Islam, yaitu yang pertama itu sidik, yang kedua itu amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat itu fatonah. Ya, keempat sifat ini bukan sekedar atribut moral individual saja sebenarnya Bu, gitu. Tapi ini adalah sistem nilai kepemimpinan yang terintegrasi dan bersumber dari Al-Quran dan hadis tentunya. Oke, kalau kita bahas sumbernya dari Quran hadis, itu mengingatkan saya pada seorang cendekiawan Muslim atau pemikir Muslim. Beliau orang Indonesia, namanya Pak Kunto Wijoyo, tahun 1991. Beliau menulis tentang 3 pilar kepemimpinan yang diambil dari surat Ali Imran ayat 110 gitu kan. Ini tentang pertama humanisasi gitu. Humanisasi itu mengajak pada kebaikan, artinya seorang pemimpin harus membuat hidupnya dan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik dan lebih manusiawi. Sedangkan pilar yang kedua atau poin kedua adalah liberasi. Nah, liberasi ini mencegah keburukan. Jadi seorang pemimpin harus berani melawan ketidakadilan, kemiskinan, dan hal-hal yang menyengsarakan orang banyak atau masyarakat ya. Yang ketiga adalah transendensi, yaitu beriman kepada Allah. Nah, semua yang dilakukan pemimpin harus berakar dari keimanan dan kesadaran bahwa ada tanggung jawab kepemimpinannya itu kepada Allah. Jadi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi gitu kan. Intinya Kunto Wijoyo ini mengatakan bahwa nilai-nilai agama seperti ajaran Nabi yang tadi Ibu Cindy katakan, amanah, sidik, amanah, tabligh, fatonah gitu kan, ditambah lagi 3 pilar tersebut. Ini bukan hanya teori, tapi bisa dijadikan panduan nyata dalam memimpin dan membawa perubahan di masyarakat. Jadi pemimpin yang baik bukan hanya pintar secara duniawi, tapi juga punya pijakan spiritual yang kuat. Nah, ini jadi gap kedua kita loh. Begitu saya menemukan gap ketiganya ini Bu, di pembahasan kita kali ini. Apa itu? Sepertinya belum ada kajian yang menghubungkan nilai-nilai nubuah dengan kerangka teori kepemimpinan secara konkret dan operasional. Jadi kita punya 3 gap dalam pembahasan kita kali ini ya Ibu. Yaitu yang pertama, teori kepemimpinan pada zaman sekarang tidak ada memasukkan unsur spiritual atau nilai agama sama sekali di dalamnya. Yang kedua itu jurang lebar antara nubuah dan realita kepemimpinan kontemporer. Itu artinya ada jarak yang sangat jauh antara cara Nabi Muhammad dulu memimpin dengan cara pemimpin kita saat ini. Yang ketiga itu terakhir, minimnya kajian yang menghubungkan keduanya secara sistematis dan operasional. Artinya hampir tidak ada penelitian atau tulisan yang benar-benar mencoba menjembatani kepemimpinan ala Nabi Muhammad SAW ini. Kebanyakan orang hanya membawa keduanya itu secara terpisah. Baik, jadi saya setuju juga untuk pendapat Mbak Cindy, ada 3 itu pembahasan kita gapnya jadi novelty buat kita ya. Dan ini memang memperjelas paradigma profetik Kunto Wijoyo tadi bahwa kerangka analisisnya merujuk pada sejarah kepemimpinan profetik Rasulullah SAW serta Khulafaur Rasyidin sebagai data historisnya.
Jadi kalau kita boleh breakdown antara 4 tadi sifat Rasul yang siddiq, jujur dan terpercaya, itu kita bisa lihat dari saat beliau memimpin Fathul Makkah, masuk ke kota Mekah, itu beliau memberi jaminan keamanan untuk warga Mekah. Barang siapa yang mau masuk ke rumah Abu Sofyan dan menutup pintu rumahnya, insya Allah aman gitu kan. Dan itu betul-betul aman, padahal kan Rasulullah pada saat Fathul Makkah itu, beliau sebelumnya 15 tahun beliau terzolimi dan beliau juga mendapatkan banyak penolakan. Dia bisa aja berkhianat, tapi tidak. Beliau benar-benar melindungi dan menepati janji beliau terhadap warga atau masyarakat di kota Mekah. Sedangkan amanah ini dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kita melihat Rasulullah itu dari dulu memang memiliki sifat siddiq dan amanah ini sudah nampak dari kecil ya. Ya di sini kita bisa lihat dengan cara pengelolaan Baitul Mal gitu kan. Baitul Mal di zaman Rasulullah itu betul-betul pendistribusian serta itu benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan, bukan untuk kemewahan pribadi gitu. Dan itu juga nampak saat beliau hijrah di Madinah. Itu Rasulullah tuh meskipun dalam keadaan terancam dan dalam keadaan bahaya untuk kondisi beliau, tapi beliau tetap memastikan bahwa barang-barang titipan penduduk Mekah termasuk milik musuh-musuhnya itu tetap dikembalikan kepada pemiliknya melalui Ali bin Abi Thalib. Bayangkan kita yang sedang terzolimi, kita yang terbuang, tapi ada harta-harta milik musuh aja itu tetap dijaga dan dikembalikan, dititipin sama Ali bin Abi Thalib gitu kan. Begitu juga dengan sifat tablik. Tablik itu komunikatif dan transparan. Nah itu bisa kita lihat bahwa beliau itu memang adalah seorang komunikator yang baik gitu ya. Itu kita bisa lihat pada contohnya Piagam Madinah gitu. Di situ Nabi Muhammad melakukan komunikasi intensif sebagai pemimpin ke berbagai elemen masyarakat, baik kaum Muslim, Muhajirin dan Ansor, serta kaum Yahudi. Dan itu kaum-kaum Arab lainnya juga ikut. Beliau menyampaikan poin-poin kesepakatan secara terbuka sehingga setiap kelompok memahami hak dan kewajiban mereka dalam membela negara. Nah itu yang ada pada Piagam Mekah gitu, Piagam Madinah, maaf. Sedangkan Fatonah itu cerdas dan bijaksana. Nah kecerdasan ini contohnya boleh dilihat dari strategi perang beliau lah ya. Bagaimana beliau mengatur strategi perang Khandak gitu, membuat parit-parit, lalu perjanjian Hudaybiyah juga itu termasuk bentuk dari kepemimpinan yang cerdas ya. Di sini poin-poin perjanjian tampak merugikan padahal untuk kaum muslimin karena menunda umroh dan mengembalikan orang Mekah yang masuk Islam, tapi dengan kecerdasan strategi atau fatonahnya seorang Rasul, itu Nabi melihat bahwa perjanjian ini adalah bentuk pengakuan diplomatik ya atas eksistensi negara Madinah dan memberikan waktu jeda perang untuk memperluas dakwah secara damai. Nah hasilnya dalam 2 tahun setelah perjanjian tersebut, jumlah penduduk Islam itu malah makin meningkat loh. Jadi bentuk strateginya di perjanjian Hudaybiyah itu sepertinya merugikan Muslim, tapi ternyata ada di belakangnya itu yang membuat Muslim itu semakin banyak gitu, bertambahlah jumlahnya. Nah konsep-konsep nubuah ini diajarkan dalam ayat dan hadis. Contoh-contohnya seperti ada khalifah, bahwa manusia itu diciptakan Allah sebagai khalifah gitu kan. Terus konsep amanah, bahwa setiap Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.
Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang dijalankan secara adil dan profesional gitu kan. Contohnya itu Umar bin Khattab lah, kita bisa ambil contoh dari Khulafaur Rasyidin. Ini kan beliau termasuk pemimpin yang sangat ketat dalam menjaga amanah jabatan ya. Beliau mendirikan lembaga Diwan. Diwan ini lembaga sistem administrasi ya. Di sini juga beliau ini kan karena administrasi keuangan negara ya. Jadi jika ada kenaikan harta yang tidak wajar, Umar mewajibkan gubernur tersebut menyerahkan separuh kekayaannya ke kas negara. Nah itu kas negaranya itu disebut Baitul Mal pada zaman beliau. Hal ini dilakukan terhadap sahabat senior juga, yaitu Abu Hurairah gitu. Abu Hurairah itu menjabat sebagai gubernur Bahrain pada saat itu. Dan Umar pun sering melakukan inspeksi mendadak pada malam hari untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Itu benar-benar Umar memanggul satu karung gandum dan diberikan kepada janda yang sedang memasak batu untuk anak-anaknya yang sedang kelaparan gitu kan. Ya, begitu juga dengan konsep keadilan. Konsep keadilan itu bukan hanya Rasulullah, para Khulafaur Rasyidin juga mengikuti cara Rasulullah memimpin. Maka Rasulullah pernah mengatakan di saat seorang kaya, anak pejabat yang mencuri. Jadi waktu itu orang minta keringanan kepada Rasulullah, bukankah dia anak pemimpin gitu kan, pemuka kaum gitu, anak pemuka kaum. Jadi waktu itu Rasulullah mengatakan, sungguh seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya, padahal itu anak kesayangannya. Tapi itu bentuk dari keadilan dan legalitas hukum gitu kan, hukum yang beliau tegakkan, bahwa beliau memang adil gitu. Baik Mbak Cindy, jadi secara keseluruhan kita bisa simpulkan bahwa ya namanya aja Quran hadis itu sebagai pedoman hidup kita ya. Apalagi kita sudah melihat contoh-contoh kepemimpinan yang ada dalam Al-Quran itu diimplementasikan oleh Rasul, oleh Khulafaur Rasyidin, dan pemikir Muslim Indonesia Kunto Wijoyo juga membahasnya gitu. Artinya dari teori kepemimpinan konvensional itu bisa kita lengkapi dengan teori kepemimpinan spiritual lah ya, kita boleh sebut. Jadi kalau kita boleh bilang semua pemimpin itu harus punya IQ, EQ, dan SQ. Jadi IQ intelligent quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Itu aja Mbak Cindy. Terima kasih untuk pembahasannya dan semoga kita berjumpa kembali pada podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.